富士ウェルド最大の利益のための最高の機器。 Halo para penonton setia channel YouTube PT Indotara Persada. Jumpa lagi dengan tim Sales Departemen PT Indotara Persada. Hari ini mungkin kita akan khusus review untuk pembahasan apa sih industri pengelasan tersebut, unit apa yang cocok untuk para pemirsa yang ingin terjun ke dunia pengelasan, buat yang ekspor ataupun untuk yang pemula. Saksikan terus video ini sampai habis, karena di dalam video ini kita akan mengulas apa saja jenis-jenis pengelasan, unit apa yang cocok, dan metal material apa aja yang cocok untuk pengelasan-pengelasan tersebut. Bahasa sederhana dari teknik pengelasan sendiri adalah di mana kita menyatukan logam menggunakan logam dasar atau base metal yang dicairkan dengan sumber panas ya. Nah, untuk pengelasan tersebut ada 3 jenis pengelasan, MIG, stick, dan TIG. Sebelum kita beranjak ke review khusus untuk 3 pengelasan ini, kita akan membahas karakteristik umum dari pengelasan tersebut. Yang pertama adalah adanya sumber panas atau heat. Yang kedua adanya filler metal atau sederhananya kawat lasnya sendiri. Yang ketiga adalah untuk materialnya ya, material pengelasannya sendiri. Dan yang keempat adalah shielding gas pelindungnya atau fluxnya. Oke, setelah kita membahas karakteristik umum tadi, kita akan coba review untuk pengelasan MIG ya. Pengelasan MIG sendiri adalah bahasa sederhananya di mana sistem pengelasan ini menggunakan elektroda gulungan shielding gas yang parameternya itu sangat gampang sekali diatur ya, sehingga para pemirsa akan sangat mudah untuk mempelajari pengelasan MIG ini. Oleh karena itu, pengelasan MIG ini sangat cocok sekali digunakan untuk para pemula yang baru ingin terjun ke dunia pengelasan. Oke, selain untuk cocok untuk para pemula yang baru terjun ke dunia pengelasan MIG sendiri itu hasilnya sangat bersih ya, yang tidak mengandung slag atau crack dibanding dengan pengelasan stick. Terus untuk pengelasannya, ketebalan materialnya lebih bervariasi dan lebih banyak. Dan untuk pengelasan jangka panjang, pengelasan MIG ini sangat bagus. Nah, untuk para pemirsa yang cocok, yang dimana industrinya di bengkel atau ruangan-ruangan tertutup seperti indoor atau di workshop, itu sangat cocok sekali untuk menggunakan pengelasan MIG. Oke, setelah kita membahas pengelasan MIG, kita akan bahas untuk pengelasan stick ya. Pengelasan stick sendiri adalah bahasa sederhananya untuk suatu teknik pengelasan yang menggunakan kawat las, yang dimana kawat las tersebut dilindungi oleh flux. Nah, flux sendiri apa? Flux itu hampir sama fungsinya dengan shielding gas, yang dimana gunanya untuk melindungi proses hasil pengelasan tersebut ya. Nah, untuk pengelasan stick itu sangat cocok digunakan untuk outdoor. Karena apa? Karena di outdoor itu untuk pengelasan stick itu tidak akan terlalu berpengaruh banyak oleh kondisi angin ataupun bahan kondisi material-material yang kotor ya. Misalkan contoh untuk kondisi material atau equipment pertanian yang mungkin ada debu atau ada kotor, itu tidak akan berpengaruh pada pengelasan stick. Oke, untuk pengelasan stick sendiri hasil material yang bisa dilas itu bisa untuk material-material yang cukup lebih tebal ya daripada pengelasan MIG. Tapi kelemahan dari pengelasan stick sendiri adalah hasil pengelasannya masih mengandung slag atau crack yang harus kita bersihkan setelah proses pengelasan. Oke, setelah itu kita lanjut ke pengelasan TIG. Pengelasan TIG sendiri itu hampir sama dengan pengelasan MIG yang menggunakan gas argon sebagai gas pelindung untuk proses pengelasannya. Bedanya adalah pengelasan TIG itu hasilnya lebih presisi dan lebih bagus ya. Sehingga pengelasan TIG itu sangat cocok untuk industri-industri otomotif yang dimana pengelasannya membutuhkan detail-detail kecil. Untuk pengelasannya sendiri harus presisi ya, sehingga sangat cocok di industri otomotif. Nah, oleh karena itu faktor tersebut, pengelasan TIG ini sangat sulit dipakai untuk para pemula yang baru terjun ke dunia pengelasan. Pengelasan TIG sendiri membutuhkan beberapa pengalaman pengelasan dari weldernya atau dari usernya, yang dimana pengalaman pengelasannya harus cukup tinggi. Karena di dalam pengelasan TIG ini, si user atau welder harus mengontrol beberapa elemen. Contoh seperti elemen panas atau elemen apinya itu harus dikontrol melalui tangan atau kaki ya, yang biasanya ada tombol switch atau pegangan untuk torch-nya. Sehingga untuk pengelasan TIG itu membutuhkan latihan yang terus-menerus dan skill yang tinggi untuk menggunakannya. Nah, dari beberapa highlight yang saya sebutkan untuk teknik pengelasan dari stick, MIG, dan welding, kita akan coba membahas untuk unit apa yang para pemirsa cocok gunakan untuk kebutuhan para pemirsa.
Jadi banyak dari customer kami yang datang ke Geraha Indotara Showroom ini untuk lihat unit Fujiweld welding equipment yang mungkin ada di samping saya. Tapi belum tahu nih untuk apa atau unit tipe apa nih yang cocok untuk kebutuhan para customer yang datang ke Geraha Indotara. Nah, di sesi video ini kita akan membahas unit apa yang cocok. Jadi untuk para pemirsa yang mungkin industrinya di indoor atau workshop dan proses pengelasannya lumayan panjang, itu bisa menggunakan alat las MIG. Tapi untuk para pemirsa yang mungkin bekerja di outdoor atau mungkin pengelasan untuk alat-alat pertanian atau alat-alat pertambangan atau mungkin alat-alat sewa untuk kontraktor, untuk pembangunan rumah yang mungkin bahan-bahan material logamnya sedikit kotor atau tebal, itu cocok untuk pengelasan stick. Nah, untuk para pemirsa yang bergerak mungkin di industri otomotif atau untuk industri HVAC atau untuk pendinginan, nah itu cocok menggunakan mesin las stick karena membutuhkan detail presisi yang sangat tinggi dalam proses pengelasannya. Nah, setelah kita membahas untuk karakteristik lokasi ya atau jenis pekerjaan, kita akan lebih spesifik dikit ke material apa saja yang bisa dilas dari 3 pengelasan tersebut. Untuk stick, material yang bisa dilas adalah steel, stainless steel, dan cast iron. Untuk pengelasan MIG yaitu steel, stainless steel, dan aluminium alloy. Nah, untuk pengelasan TIG sendiri itu lebih banyak materi yang bisa dilas seperti steel, stainless steel, aluminium alloy, tembaga, kuningan, kromoli, dan material-material lainnya yang bisa menghantarkan panas ya. Nah, itu untuk material pengelasan TIG. Oke, berikut beberapa edukasional atau yang tips yang bisa kami bagikan untuk para pemirsa atau para customer kami yang ingin memilih produk welding equipment untuk kebutuhannya, atau bahkan para customer yang ingin coba terjun ke dunia industri pengelasan. Sudah saya share beberapa tips, fungsi, penggunaan, dan lokasi yang cocok untuk menggunakan teknik pengelasan tersebut. Nah, untuk para pemirsa yang mungkin ingin mencari alat welding yang cocok untuk kebutuhannya, atau untuk mencari alat welding stick MIG yang seperti saya jelaskan di awal, para pemirsa bisa akses channel YouTube PT Indotara Persada, buka di bagian playlist dan cari untuk playlist Fujiweld atau welding equipment. Nah, di playlist tersebut sudah banyak beberapa video untuk review tipe-tipe Fujiweld dari pengelasan stick, MIG, dan TIG. Oke, kami juga mengundang untuk para customer kami atau para pemirsa yang mungkin punya channel YouTube sendiri, vlog, bahkan TikTok, bisa juga datang ke Geraha PT Indotara Persada untuk ambil vlog sepuasnya, video sepuasnya, review produk sepuasnya. Tim kami akan dengan senang hati membantu Anda. Untuk para pemirsa, saya juga tidak lupa ucapkan terima kasih untuk para penonton yang sudah share, subscribe, like video-video dari channel YouTube Indotara Persada. Untuk para pemirsa yang mungkin belum share atau belum subscribe, segera subscribe. Yang belum like, segera like. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar mendapatkan update-update produk, video produk dari PT Indotara Persada. Untuk para pemirsa yang mungkin ingin review atau ingin ulas lebih lengkap tentang welding equipment, bisa juga komen di kolom komentar. Oke, sekian review video kali ini. Kita akan jumpa di review video berikutnya.